Saya kan sebagai pemenang di Jakarta, saya rasa jauh lebih elok kalau ini mengusung gubernur. Iya. Berarti kadernya PKS menjadi gubernur begitu? Ya, kurang lebih seperti itu. Jawa Tengah butuh pemimpin yang bisa selesaikan semua masalah. Kali ini gue setuju banget sama Bro Kaisang nih. Betul lah. Tapi bukan lu. Beresin masalah partai lu sendiri aja gak bisa. Udah di-endorse all in sama Pak Lurah. Masih gak lolos Senayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, kita akan membicarakan Kaisang ya. Dimana Kaisang ini santer banget ingin maju di Pilgub ya. Nggak tahu di Jakarta ataupun di Jawa Tengah. Nah teman-teman semua, kakak dari Kaisang, Gibran Rakabuming Raka menyarankan Kaisang untuk mendatangi Puan Maharani. Karena mendengar statement dari Puan Maharani sendiri mengenai Kaisang. Nggak tahu sih dalam rangka apa, mungkin pendekatan ya. Nah teman-teman semua, begitupun dengan Kaisang yang sudah bertemu dengan PKS, dengan Presiden PKS ya. Ada konversi persnya juga ya. Di sini PKS menyambut hangat kedatangan Kaisang dan katanya juga PKS mau berkolaborasi dengan PSI. Teman-teman semua, untuk anak abah santai aja teman-teman semua. Kita mendukung Pak Anies Baswedan. Dimanapun Pak Anies Baswedan berada, kita akan mendukung. Karena PKS juga nggak besar sih menurut gua kalau nggak ada Pak Anies. Karena kemarin di Pilpres kemarin banyak yang memilih PKS karena memang PKS yang mendukung sekali Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilpres. Oke teman-teman semua, bagaimana komentar daripada anak abah para netizen? Kita lihat videonya. Oh, bagus itu. Harusnya ini Kaisang hari ini harusnya segera bertemu Mbak Puan. Kalau Mbak Puan sudah berstatement seperti itu ya bagus ya. Katanya Mas Gibran juga mendukung untuk Mas Kaisang masuk ke yang Pilgub dari PDI gitu. Saya mendukung statementnya Mbak Puan yang itu tadi. Dengan sudah ada dukungan ke Bukovifa sama. Kalau di Pilgub Jatim sendiri dengan itu tadi nama Mas Kaisang apakah juga akan yang memunculkan Mbak Puan, ya kan? Di beberapa Statementnya Mbak Puan kan tadi. Di beberapa survei kan Mas Kaisang juga muncul namanya. Oh, kalau survei saya belum melihat ya, tapi ya kalau udah ada dukungan secara lisan dari Mbak Puan itu saya kira itu sebuah kekuatan. Dan harusnya Kaisang harus segera menyambut itu. Segera ketemu Mbak Puan hari ini harusnya. Itu melihat potensi di itu. Jakarta gimana Mas kalau untuk Mas Kaisang? Jangan kan beberapa kali kan ke Jakarta juga. Kalau Kaisang jangan di Jakarta lah. Enggak, saya di Jakarta itu nggak ada hubungannya sama Kaisang. Ya? Bukan endorse ya Mas? Nggak endorse Mas Kaisang gitu. Ngapain endorse? Ya itulah ya statement dari Gibran Rakabuming Raka saat ditanyai oleh para wartawan. Di sini menanggapi kata-kata dari Puan Maharani dan di situ pun Gibran menyuruh Kaisang untuk segera mendatangi Mbak Puan. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Saya kan sebagai pemenang di Jakarta, saya rasa jauh lebih elok kalau ini mengusung gubernur. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini masukan, insya Allah kita terima masukan ini ya. Ini pendapat saya pribadi ya Pak Iya, Presiden betul, PKS. betul. Makasih Mas. Ya, Oke ya. ya. Insyaallah. Ada hal yang menarik, yang paling pokok itu tadi yang belum terungkap, bahwa PKS dan PSI akan berkolaborasi dalam hal-hal kepemudaan, di olahraga, hal-hal kewanitaan. Kita mungkin akan adu bola, bertanding bola, atau kita mau adu kekuatan dalam fitness dan sebagainya. Ayo, kita nggak mau kalah dengan supirnya Kaisang, nanti akan kita buktikan. Intinya kita akan menghilangkan pemahaman bahwa PSI sama PKS tidak bisa ketemu. Ternyata bisa. Terima kasih. Jawa Tengah butuh pemimpin yang bisa selesaikan semua masalah. Kali ini gue setuju banget sama Bro Kaisang nih. Betul lah. Tapi bukan lu. Beresin masalah partai lu sendiri aja gak bisa. Udah di-endorse all in sama Pak Lurah. Masih gak lolos Senayan. Lu belusukan ke Cempaka Putih aja bagi-baginya buku tulis.
Ketum partai bagi-baginya buku tulis, buku kosong, gak ada isinya, garis-garis doang. Ketum partai ngasihnya buku kosong, udah pasti kepalanya kosong. Ya, nggak usah baper, nggak usah heboh, nggak usah ini ya, nggak usah digoreng-goreng. Ini PKS dan PSI ini akan berkoalisi di pilkada daerah lain ya. Ya, pilbub ya, pemilihan bupati ada di Banten, Lebak, Bekasi, ya kan. Jadi ini sah-sah saja ya. Ini yang namanya partai politik, komunikasi politik, ya. Mereka sah-sah aja berkoalisi, tapi tidak dengan di DKI, nggak ada teman-teman. Jadi jangan digoreng-goreng ya, jangan digoreng-goreng dan kitanya juga jangan baper. Saya kira itu ya kawan-kawan ya. Saya juga ogah ya banyak kalau di DKI sama si jambu kelutuk itu ya teman-teman. Ya. Bolehlah mengusung partai bekerja sama silahkan ya. Tapi kalau untuk berkoalisi sama atau apalagi jadi wakil ya enggak, itu halu. Nggak ada ceritanya bos, nggak ada ceritanya. Kita masih waras ya. Saya kira PKS juga masih waras dan mengerti konstituennya ya. Ya dia paham itu ya. Jelas. Anak abah pada kemana ya anak abah ya? Ya. Ini kemarin nih kalau Nasdem udah rame nih. Tapi begitulah ya. Gue sih cuman bisa ya ketawa-ketawa sendiri aja gitu loh. Ya yang militannya PKS, ayo dong kasih komentar. Setujukah Anda, menerimkah Anda? Ya enggak? Soalnya kemarin waktu Nasdem rame banget, sampai gue dihujat. Iya. Coba sekarang, ayo keluar dong, komentar. Ayo, gue pengen tahu komentar. Hah? Gimana komentar Anda? Ayo silakan. Nanti gue baca komentarnya kok. Ya. Oke. Salam, slebel. Salam para sahabat semuanya. Kaisang ingin menjadi pemimpin daerah? Sebentar. Ayo mari kita pikirkan dengan logika dan akal sehat. Kaisang itu tidak punya pengalaman dan track record politik. Track record sebagai pemimpin pun belum pernah ada. Memimpin PSI barusan, belum terbukti dia mampu untuk membawa PSI ini menuju partai yang besar dan solid. Belum. Dia hanya punya rekam jejak sebagai pedagang. Itu pun usahanya rontok satu persatu. Tidak ada yang menonjol sampai hari ini. Ya itu pun karena kerjasama dan profesional yang disewa di perusahaannya. Nah, orang yang tidak punya pengalaman, jika menjadi pemimpin, dia mungkin bisa menjalankan amanah dari jabatannya. Tetapi apa yang terjadi? Dia akan meminta bantuan orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang punya kapasitas politik, dan dia hanya menyadur, dan dia hanya akan dibantu, dan ini yang berbahaya ya teman-teman. Kemungkinan dia lebih mudah untuk disetir dan dipakai. Bahkan bisa diarahkan menuju sebuah konsep-konsep atau keputusan-keputusan politik yang kemungkinan berbahaya. Dan dia nggak punya pengalaman. Dia bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang mengandung risiko. Tolong dipikirkan kawan. Ya betul sekali teman-teman semua, karena pengalaman itu adalah guru terbaik ya. Bagaimana mungkin seorang tidak punya pengalaman tapi mau memimpin suatu daerah yang besar yang di situ banyak banget penduduknya. Tentu ini nggak bagus lah untuk masyarakatnya gitu ya. Bagaimana mungkin lah punya pemimpin tapi dia tidak bisa mengeluarkan ide-ide kreatifnya dari dalam dirinya sesuai dengan pengalamannya. Begitulah. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Senin 8 Juli 2024. Selamat datang di waktu mengumpat. Sekarang kayaknya mau hidup enak tuh susah bener dah. Ya kan boro-boro bisa nyimpen duit biar kagak boncos. Pelaku jadi online dikasih bansos. Kita mah kerja ke sono kemari biar duit pada ngocor. Tapi pemerintah gampang banget bikin data pada bocor. Udah gitu kita suruh pada tanggung jawab. Pak, tanggung jawab ya Allah. Kalau kita aja masih pada tanggung. Ya, kita kapan bisa kembali mobil Pegasus? Kalau tiap hari sodorinnya pejabat bikin kasus. Bensin naik.
pajak naik. Anaknya ikutan naik. Ya, katanya kan mau bikin rakyat sejahtera. Gimana caranya? Orang kita mau dicekek sama Tapera. Itu mana yang 271 triliun ya? Masih korupsi ya? Gaskeun, harusnya orang-orang kayak Kiki gini lah yang menyentil-nyentil gini kan seru gitu loh. Apa ya, bisa buat kita sebagai rakyat itu untuk hiburan juga, tapi kena tuh. Gue gak habis pikir deh sama negara ini. Ketua KPU, Ketua KPK, Ketua MK dipecat karena melanggar kehormatan. Dan ada seorang dekan FK Unair juga ikut dipecat karena menjaga kehormatan. Yang melanggar kehormatan dipecatnya lama dikatakannya. Yang menjaga kehormatan justru dipecatnya sat-sat betul. Iya, menjaga kehormatan. Salah satunya adalah menjaga kehormatan kebebasan akademik di kampus. Prof. Bus akrab disapanya. Beliau dipecat karena menolak kebijakan Menkes soal dokter asing. Yang gue gak habis pikir adalah, ya namanya kampus, itu kan tempat menguji pendapat, menguji kebijakan, tempat berbeda pendapat. Kalau misalnya pemerintah gak seneng, ya debatin balik dong dengan data dan argumen. Bukannya malah dengan pemecatan sewenang-wenang. Dan level dekan aja bisa kemudian dipecat karena beda pendapat. Apalagi kita yang kroco-kroco. Mau berbeda pendapat, di drop out, apalagi disanksi dan lain sebagainya. Dan udah banyak loh kasusnya. Menurut gue ini sudah harus jadi momentum kita marah sama negara karena terus abai sama kemerdekaan kebebasan akademis. Bukan hanya itu, tapi pemerintah kita, rezim ini tuh nggak pernah dengerin akademisi gitu loh. Kita ingat ya, pas COVID dulu, wah itu statement-statement kayak kita nggak akan masuk COVID karena makan nasi kucing misalnya. Terus kemarin ketika masa pemilu, ratusan bahkan nyaris ribuan gitu ya, kumpulan dosen di seluruh Indonesia menyatakan berbagai penentangan kepada Jokowi untuk jangan cawe-cawe di pemilu. Tapi apa yang dilakukan Jokowi? Ya gas aja terus. Gue inget banget pas Dirty Vote dirilis, nama-nama sekelas Zainal Arifin Mokhtar, Bivitri Susanti, Ferry Amsari, cuman dibilang mereka tuh siapa? Ngerti apa soal hukum? Hey, mereka tuh ahli hukum tata negara. Justru yang aneh itu Coki Pardede, dia siapa? Dan satu lagi, ketidakhormatan kepada dunia akademik adalah menaruh menteri-menteri bukan kepada yang ahlinya. Coba, gimana ceritanya Kominfo yang ngurus adalah ketua Projo? Jadi begini kan, data bocor kemana-mana. Jadi rezim ini tuh betul-betul tidak menghormati akademisi. Death of expertise is real guys. Jadi pemerintah itu, instead of kalau ada kebebasan berpendapat atau kritik di luar, ditentang balik dengan argumen misalnya, atau dirangkul aspirasinya, yang dilakukan adalah menyewa ribuan influencer untuk mendebat balik. Jadi orang sekarang lebih percaya diri Corbuzier dibanding akademisi itu. How gitu loh. Menurut gue ini jangan-jangan jadi momentum perjuangan balik. Dulu juga kemerdekaan kita dimulai dari perjuangan dokter-dokter distofia misalnya. Dan semoga para dokter-dokter ini menginspirasi seluruh akademisi bahkan rakyat Indonesia supaya kita berjuang. Karena bukan hanya kebebasan akademik yang dipertaruhkan di negeri ini, tapi seluruh aspek kehidupan itu akan ditentukan based on data nggak pemerintah ngelakuinnya, atau cuman ngasal-ngasalan dan yang penting keluarganya happy, korupsinya happy. Ada satu quote yang bilang, every movie disaster start when government ignored scientists. Jadi banyak film-film kekacauan terjadi ketika pemerintah itu tidak mendengar saintis atau akademisi. Nah, jangan sampai kekacauan itu terjadi, atau udah memang terjadi ya. Bener banget lo bang, asli parah lo, bener. Memang kalau sesuatu hal, sesuatu tempat nggak diisi dengan orang yang mampu atau berkapasitas, berkualitas di situ gitu ya, ya bakalan hancur. Ya contohnya kayak Kominfo itu, ketua Projo dijadiin menteri, kan nggak di situ basicnya bos. Akhirnya kayak mana? Ya gitulah, kalian semua tahu kan. Maka dari itu ayolah kita dukung orang-orang seperti ini nih yang harusnya kita dukung gitu ya, bukan malah sebaliknya. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.